Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu intertekstual. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain, karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Teori intertekstual memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Dalam arti, proses penciptaan teks selalu dapat dirunut hubungannya dengan teks-teks lain, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada teks yang proses penciptaan sekaligus konsekuensi pembacaannya dapat dilakukan tanpa sama sekali berhubungan dengan teks lain yang dijadikan semacam contoh, teladan, kerangka, atau acuan. Masuk kepada skripsi pertama, yaitu kajian intertekstual novel Cinta Berkalang Noda karya Mira W. dan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono oleh Apriani Muharhomah dari Universitas Widyadharma, Klaten. Dari kedua novel tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Di antaranya, pada kedua novel tersebut memiliki tema percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. Kemudian ada plot atau alur. Kedua novel tersebut berdasarkan urutan waktu alur yang digunakan adalah alur maju. Kemudian latar waktu pada novel Menari di Atas Awan yaitu di malam hari, menjelang pagi dan sore. Kemudian di novel Cinta Berkalang Noda, latar waktunya yaitu terjadi di malam hari, seminggu sesudahnya dan menjelang subuh. Kemudian ada latar tempat. Di novel Menari di Atas Awan, latar tempatnya yaitu di Jakarta, meliputi Rumah Raihan, Ancol, Rumah Sakit, Pelabuhan Ratu, dan Rumah Dewi. Kemudian di novel Cinta Berkalang Noda, berlatar tempat di Jakarta meliputi Rumah Dr. Elman, Makam, Rumah Sakit, Pengadilan, dan Rumah Irna. Amanat dari kedua novel tersebut yaitu jangan merendahkan orang dari statusnya saja dan menilai seseorang jangan dari segi objektifnya saja, melainkan dari segi subjektif atau secara luar dan dalam. Lanjut dengan skripsi yang kedua yaitu kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firawayaman oleh Suryadi dari Universitas Muhammadiyah Makassar 2016. Persamaan dan perbedaan pada kedua novel. Yang pertama ada tema. Kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama, ada yang mempertahankan cinta. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel pada pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firawayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Lalu ada latar. Hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Terakhir, skripsi yang ketiga, hubungan intertekstualitas puisi La Ronde karya Sitor Situmorang dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota karya Joko Pinurbo oleh Krisanita Purbadiana dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2007. Persamaan dan perbedaan pada kedua puisi. Menurut Michael Rivater, terhadap puisi La Ronde dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota yang berupa pembacaan heuristik, hermeneutik, penentuan model, matriks, serta makna puisi, dapat disimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dalam penentuan model puisinya. Model kedua puisi tersebut adalah seksualitas dan wanita. Yang kedua, hubungan intertekstual kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur formal, hubungan model, hubungan matriks, hubungan makna, dan kajian hipogram. Pada hubungan struktur formal, kedua puisi tersebut memiliki 3 bagian, yaitu berupa introduksi atau pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga, jika dilihat pada tahun penulisan puisi La Ronde ditulis pada tahun 1955, dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota ditulis pada tahun 1996.
Puisi La Ronde membawa pengaruh terhadap penulisan puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Hal itu juga terlihat dalam letak persamaan kedua model tersebut, yakni seksualitas dan wanita. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.